Kalau Indonesia bisa bermain imbang dengan Arab Saudi dan di sisi lain Bahrain mampu mengalahkan Australia, saudara-saudara, secara teori di atas kertas, logikanya Indonesia seharusnya juga bisa mendapatkan setidaknya 1 poin ketika menghadapi Australia. Logikanya yaitu di atas kertas ya saudara-saudara ya. Tetapi kita nggak tahu di lapangan nanti seperti apa. Tetapi yang jelas ini akan menjadi pertandingan yang menarik saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita bahas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, setelah pertandingan bersejarah melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 1-1, saudara-saudara, dengan penampilan luar biasa Martin Paes sebagai penjaga gawang Indonesia yang baru menjalani debut dan kepemimpinan Jay Itzes sebagai kapten yang baru, sebagai jantung, sebagai back tengah yang sangat tangguh luar biasa saudara-saudara. Indonesia pada pertandingan berikutnya, pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di putaran ketiga ini akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Selasa tanggal 10 September 2024 malam hari pukul 19.00. Kalau nggak 19.00 ya 19.30 lah. Pokoknya kurang lebihnya di situ. Dan Australia ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, datang ke pertandingan ini setelah dikalahkan oleh Bahrain. 0-1 di Gold Coast. Hari sama dengan waktu pertandingan beberapa jam sebelum pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi itu, Australia secara tak terduga, secara mengejutkan dikalahkan Bahrain 0-1 lewat gol bunuh diri Harry Souttar. Harry Souttar itu adalah pemain dari Sheffield United di menit ke-89. Wah, itu kekalahan yang cukup mengejutkan, kekalahan yang cukup menyesakkan, kekalahan yang tidak terduga, dan sekaligus membuktikan bahwa persaingan di grup C ini tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah karena semua tim sekarang punya peluang besar untuk lolos ke putaran berikutnya. Apalagi di pertandingan lain saudara-saudara, Cina secara memalukan dibantai oleh Jepang 7-0 saudara-saudara. Jepang menang 7-0 atas Cina, sehingga di klasemen sementara saat ini Jepang memuncaki klasemen dengan 3 poin, diikuti oleh Bahrain dengan 3 poin, hanya unggul selisih gol. Kemudian Indonesia dan Arab Saudi di posisi 3-4, kemudian Australia dan Cina di posisi paling bawah saudara-saudara. Kekalahan dari Bahrain itu benar-benar menyesakkan bagi Australia saudara-saudara. Menyesakkan sekali saudara-saudara. Pertama tentu saja karena mereka jauh lebih diunggulkan. Peringkat FIFA mereka jauh lebih tinggi daripada peringkat Bahrain. Dan Australia itu juga langganan Piala Dunia. Mereka punya materi pemain yang mayoritas ada di Eropa. Jadi ini menyesakkan. Selain itu juga main di home, di Gold Coast kota, di mana lah, pokoknya di Australia sana lah, di daerah Sydney atau daerah mana, pokoknya di Gold Coast itu, di Australia sana, dan dia kalah 0-1 melewat yang Harry Souttar itu bunuh diri saudara, ya nggak sengaja lah. Kemudian selain itu kalau saudara-saudara lihat jalannya pertandingan saudara-saudara, statistik menunjukkan bahwa Australia itu punya ball possession sampai 72%.
Ini kayak Manchester City kalau main lawan mana ya? Manchester City kayak Barcelona, begitulah ball possession-nya bisa sampai 70%. Ini kan gila, saudara-saudara. Sementara Bahrain itu cuma punya 28% ball possession. Kemudian Australia itu juga punya umpan itu sampai 508 umpan. Berbanding cuma 210 umpannya Bahrain. Itu kan berarti wah, luar biasa dominan. Dan Australia itu menghasilkan 11 tembakan berbanding 3 tembakan dengan Bahrain. Dari 11 tembakan itu 4 diantaranya on target, sementara Bahrain itu hanya 1 on target, tetapi ya itu langsung jadi gol. Ini kan menyesakkan sekali, saudara-saudara. Apalagi Australia juga mendapatkan 1 kartu merah. 1 kartu merah pada pertandingan tersebut, saudara-saudara. Wah, ini kan ya mau dikata bagaimana lagi. Itu menyesakkan sekali, saudara-saudara. Main di kandang lebih diunggulkan, kemudian punya pemain-pemain yang lebih berkualitas, punya pemain-pemain yang berkelas, tetapi di lapangan hasilnya ya, sepak bola itu kan kadang seperti itu, saudara-saudara. Sepak bola itu kadang seperti itu. Kadang hasil akhir tidak sesuai dengan prediksi. Dan terpaksa Australia mengawali kualifikasi Piala Dunia ini di putaran ketiga dengan kekalahan. Bahrain, saudara-saudara, saat dikalahkan Bahrain, Australia ini main dengan 4-2-3-1. 4-2-3-1, sementara Bahrain main dengan 4-4-2. Dengan taktik 4-4-2 itu, Bahrain mampu meredam dominasi ball possession yang dimiliki oleh Australia, saudara-saudara. Dengan formasi 4-2-3-1 itu, saudara-saudara, Australia sebenarnya menampilkan pemain-pemain terbaik dia, termasuk Matt Ryan. Kipernya itu juga main, kemudian Alessandro Circati, kemudian Harry Sotat main di backnya itu, kemudian si Kyle Royce, Rowles, Aziz Behik, termasuk juga si Jackson Irving sebagai gelandang di tengah, kemudian Craig Godwin sebagai penyerang di sayap, terus kemudian Kusini Yengi itu sebagai penyerang tengahnya, Martin Boyle, Connor Metcalf itu juga main. Kusni Yengi ini kemudian mendapatkan kartu merah, saudara-saudara. Mendapatkan kartu merah setelah buruklah. Dan Kusni Yengi ini tentu saja setelah dia mendapatkan kartu merah, dia tidak akan bermain menghadapi Indonesia. Walaupun Australia dikalahkan oleh Bahrain, saudara-saudara, bukan berarti pertandingan melawan Indonesia itu Indonesia akan mudah. Waktu pertandingan melawan Arab Saudi, saudara-saudara, Sintayong itu menampilkan formasi 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 4-3-3. Sementara Australia waktu kemarin lawan Bahrain itu 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 4-3-3. Menarik, saudara-saudara. Menarik ini nanti akan melihat bagaimana pelatih. Waktu melawan Arab Saudi itu Sintayong menampilkan Jay Itzes di situ, kemudian ada Sandy Walsh di situ, kemudian Rizky Ridho di back. Tetapi Sandy Walsh itu juga kadang bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke tengah. Sementara di tengahnya itu ada Nathan itu juga kadang bisa main agak ke belakang, bisa main ke tengah. Itu ya permutasinya seperti itu. Ini sebenarnya hampir mirip dengan Australia itu yang bermain juga agak cair, saudara-saudara, agak cair. Australia bermain 4-2-3-1, tetapi dia kadang bisa berubah kemudian menjadi 4-3-3. Jackson Irvin walaupun dia bermain sebagai dua gelandang di tengah itu, satu dari dua gelandang, kadang-kadang dia juga bisa tiba-tiba dia menyeruak, tiba-tiba dia masuk ke dalam ke kotak penalti lawan untuk melakukan eksekusi. Nah, ini akan menarik, saudara-saudara, nanti untuk melihat pertandingan akan seperti apa. Dugaan saya, saudara-saudara, prediksi saya, perkiraan saya, Australia akan mencari pelampiasan dari kekalahan lawan Bahrain. Dia akan mencari pelampiasan. Dan siapa yang akan dilampiaskan kesalahan mereka itu? Ya tentu saja Indonesia, saudara-saudara. Jadi Australia akan datang ke Jakarta dengan semangat membara, dengan ambisi yang berlipat-lipat, dengan kemarahan, dengan target ingin menang, dengan target ingin mempermalukan Indonesia
Indonesia di Jakarta. Mereka tidak peduli itu, saudara-saudara. Mereka tidak peduli itu. Mereka punya modal waktu Piala Asia mengalahkan Indonesia, dan mereka memang harus menang. Harus menang, saudara-saudara. Kalau imbang itu yang bisa, tetapi bagi mereka imbang itu juga bukan solusi. Imbang bagi mereka sudah dianggap sebagai kekalahan. Kenapa mereka harus menang? Karena begini, kalau mereka kembali kalah, saudara-saudara, kalau mereka kembali kalah, itu perjalanan mereka ke Piala Dunia itu akan berat, saudara-saudara, akan berat, karena mereka masih akan bertemu Jepang. Ya, kalau melihat permainan Jepang mengalahkan Cina, ya saya rasa Australia akan 2 kali dikalahkan Jepang. Kalau Australia 2 kali dikalahkan Jepang, kemudian kemarin kalah lawan Bahrain, dan nanti misalnya kalah lawan Indonesia, ya kan berat, saudara-saudara. Peluang mereka untuk lolos berat, saudara-saudara, kalau mereka kalah dari Indonesia. Kalau imbang pun juga sama, nanti mereka juga akan berat, saudara-saudara, melangkah. Belum lagi mereka nanti akan ketemu Arab Saudi juga, masih akan away, bermain di kandangnya Bahrain. Nah, jadi itu menurut saya, prediksi saya, dugaan saya, Australia pasti akan menyerang. Pasti akan menyerang sejak menit pertama. Mereka pasti akan mengulang apa yang mereka kerjakan waktu melawan Bahrain, mengurung pertahanan Bahrain. Mereka juga pasti akan mencoba untuk mengurung pertahanan Indonesia. Mereka akan ball possession, melakukan penguasaan bola yang dominan. Mereka pasti akan mencoba mendikte arah permainan. Mereka akan mengintimidasi pemain-pemain Indonesia dengan umpan-umpan, dengan passing-passing, dengan determinasi mereka yang sangat bagus yang mereka tunjukkan waktu. Nah, hanya saja mungkin saja mereka tidak akan mengulangi kesalahan waktu lawan Bahrain itu, ketika sebuah peluang Bahrain kemudian tiba-tiba menjadi gol setelah mengenai si Harry Souttar. Nah, itu saja yang mereka pasti akan hindari. Tetapi secara umum mereka pasti akan menyerang. Penyerang, pegang ucapan saya, saudara. Mereka pasti akan menyerang sejak menit pertama. Mereka pasti akan sangat agresif. Mereka akan mencoba mendikte semua sektor lapangan, dan mereka pasti akan mencoba mencetak gol secepat-cepatnya di awal babak. Karena kalau mereka sudah bisa mencetak gol, saya rasa itu mereka pasti nanti akan berusaha untuk defensif, kemudian sambil menambah jumlah gol. Tetapi yang pasti mereka pasti akan menyerang, akan berusaha untuk membuat Indonesia menderita lebih dari 1 gol. 1, 2, 3, bahkan mungkin saja mereka akan mengulangi pencapaian seperti waktu Piala. Itu pasti, saudara-saudara, pasti. Kondisi seperti itu, saudara-saudara, saran saya kepada Sintayong, kepada tim nasional Indonesia, itu bermain seperti waktu melawan Arab Saudi. Bermain lebih, tidak mencari jadi kita, walaupun kita ini ya Indonesia main di kandang, main di Jakarta dengan dukungan ribuan penonton, jangan sekali-sekali mencoba melakukan inisiatif serangan. Itu saran saya. Sama seperti waktu melawan Arab Saudi itu kan Indonesia tidak melakukan inisiatif, tetapi lebih banyak menunggu, mencari kesempatan, menunggu Arab Saudi melakukan kesalahan, menunggu kita mendapatkan serangan, kemudian melancarkan serangan balik cepat, kemudian bermain lebih taktis, lebih efektif. Nah, bermainlah seperti itu, defensif. Skema 3-4-3 atau 4-3-3 atau 3-6-1 itu bisa kembali dimainkan. Jadi defensif, saudara-saudara. Menurut saya itu solusi jauh lebih bagus. Defensif kita sabar menunggu Australia melakukan kesalahan, kemudian bertahan lebih disiplin sejak menit pertama. Semua pemain penyerang itu harus mulai bertahan. Penyerang itu harus mulai merebut bola sejak pertahanan Australia. Kemudian gelandangnya juga harus lebih disiplin, lebih aktif. Tidak usah terlalu banyak mendribble bola, tidak usah terlalu banyak kehilangan bola. Jangan lakukan kesalahan, jangan melakukan blunder fatal. Kalau itu bisa dipertahankan, bisa dilakukan, saya rasa Indonesia punya peluang setidaknya untuk mendapatkan hasil imbang. Kenapa? Karena Australia pasti dengan dengan agresivitasnya itu pasti mereka akan buru-buru mencetak gol. Dan tim yang selalu berusaha untuk mencetak gol buru-buru itu belum bisa jadi mereka melakukan kesalahan sendiri. Itulah momentum seperti itulah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencuri bola, kemudian melakukan serangan ke pertahanan Australia dengan cepat dan efektif, dengan efisien seperti saat pertandingan waktu melawan Arab Saudi kemarin, saudara-saudara. Indonesia untuk mendapatkan kembali setidaknya 1 poin. Nah, kita harus realistis saja lah, saudara-saudara. Setidaknya 1 poin ya. Kalau dapat 3 poin, ya alhamdulillah, puji Tuhan.
Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kalau bisa dapat 3 poin. Tetapi kalau sudah cuma dapat 1 poin, nggak masalah, saudara-saudara. Karena ini kompetisi ini panjang, saudara-saudara. Pertandingannya masih panjang. Kita harus pintar-pintar mengatur taktik dan strategi. Kalau setidaknya kita mendapatkan 1 poin itu kan bagus. Dan untuk menunjang itu, Indonesia punya modal, saudara-saudara. Selain tentu saja ya Martin Paes lah. Martin Paes, no party. Tentu saja nanti setelah ini pertandingan melawan Australia, kita juga sudah bisa diperkuat lagi oleh Justin Hubner. Justin Hubner sudah bisa bermain setelah menjalani hukuman skorsing akumulasi kartu kuning. Kartu kuning waktu dia dapat waktu lawan Filipina kalau nggak salah. Dan dia absen pada kemarin Arab Saudi. Nanti dia sudah bisa main. Nah, dengan Justin Hubner yang bisa main, otomatis Jay Itzes bisa bertandem di situ dengan Justin Hubner. Bisa juga Sandy Walsh yang main lagi sebagai bek tengah atau Rizky Ridho. Sandy Walsh bisa main di kanan, bisa main di tengah. Itu nanti tergantung kondisi fisik. Tapi saya yakin, saya duga Jay Itzes akan bermain dengan Justin Hubner dan mungkin Sandy Walsh atau Rizky Ridho Ramadhani. Sementara di tengah, Tom Hai menurut saya, saudara-saudara, ini mohon maaf ya Tom Hai ya, dengan segala hormat, kondisi fisik Anda tidak terlalu bagus karena Anda tidak punya klub dan Anda tidak tanding dalam posisi kompetisi. Dan mungkin posisi Tom Hai bisa digantikan pemain lain. Mungkin saja bisa digantikan pemain lain, apakah Marcelino Ferdinand yang walaupun juga tidak bermain kompetitif, tapi setidaknya dia punya klub, dia latihan di klub sehingga lebih terprogram. Nah, sementara Tom Hai ini menurut saya, ya mungkin dia masuk di babak kedua bisa lah, atau main di babak pertama tapi setengah babak saja, karena kelihatan sekali waktu melawan Arab Saudi tidak terlalu bugar. Sementara Calvin Verdong tetap bisa main lah. Kemarin ada yang bilang Calvin Verdong jawab, salah Anda, Calvin Verdong main bagus, dia bisa dimainkan. Kemudian di depan, Ragnar Uratmangun menurut saya lebih tepat dia menjadi target man. Satu penyerang di tengah itu sebaiknya dikasihkan Calvin Verdong. Itu lebih bagus, saudara-saudara. Lebih bagus karena pemain ini cepat, pemain ini lincah. Dan yang paling penting pesan saya, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Semoga berhasil, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara sangat sekali panjang, kita sudah bicara kemana-mana, kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membicarakan tentang pertandingan yang akan dijalani tim nasional Indonesia. Pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C antara Indonesia melawan Australia nanti hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno jam 19.00. 19.00 atau 19.30 ya pokoknya itulah. Pertandingan kedua yang sama seperti pertandingan pertama itu tidak akan mudah, saudara-saudara. Walaupun Indonesia dan Australia menghadapi pertandingan ini dengan modal yang berbeda. Kita tahu sama-sama Indonesia baru saja bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi di Jeddah, saudara-saudara. Golnya Sandy Walsh disamakan oleh Al Juwair. Al Juwair membentur Calvin Verdong, kemudian penaltinya Salem Al-Dawsari mampu dimentahkan, dibaca dengan baik oleh Martin Paes, saudara-saudara, sehingga skornya 1-1. Sementara Australia itu secara tak terduga, secara mengejutkan dikalahkan oleh Bahrain. Dikalahkan oleh Bahrain 0-1 melalui gol bunuh diri sebenarnya. Hari Sutat, pemainnya Sheffield United, saudara-saudara, di menit ke-89. Wah, itu menyesakkan sekali. Kenapa menyesakkan sekali? Yaitu gol sejelang pertandingan bubar dan itu bunuh diri pula. Dan yang paling lebih tragis adalah Australia itu sebenarnya mendominasi permainan. 72% ball possession, saudara-saudara. 508 passing berbanding 28% ball possessionnya Bahrain dengan 210 passingnya Bahrain. Bayangin, saudara-saudara, akurasi passing mereka sampai 28%. Dan hasilnya, saudara-saudara, Australia itu punya 11 tembakan. 11 tembakan dengan 4 diantaranya on target. Sementara Bahrain itu cuma punya 3 dengan 1 yang on target dan 1 menjadi gol. Jadi ya itu memang menyesakkan. Walaupun Australia kalah, saudara-saudara, bukan berarti Australia tim yang tidak bagus. Tidak, mereka pasti ini
Prediksi saya, saudara, mereka pasti akan mencari pelampiasan. Mereka pasti akan mencari membalas dendam. Mereka pelampiasannya itu ya nanti waktu pertandingan melawan Indonesia, saudara-saudara. Kenapa? Karena begini, kalau mereka kembali kalah atau mereka imbang, ya itu berat nanti langkah mereka berikutnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya karena masih akan ketemu tim-tim lain seperti mereka juga masih akan ketemu Arab Saudi, mereka masih akan ketemu Jepang, masih akan ketemu Cina, dan masih akan bermain dengan Indonesia, dengan Bahrain lagi di putaran kedua. Jadi ini mau tidak mau Australia pasti akan berusaha untuk menyerang total, untuk mengurung pertahanan Indonesia, untuk mengalahkan Indonesia. Jadi Indonesia harus waspada, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Nggak ada manfaatnya kalau nyampah itu. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!